Ya, pemerintah optimis mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada akhir tahun 2025 ini. Dan untuk mendukung pencapaian tersebut, pemerintah tengah menyusun sejumlah kebijakan stimulus lanjutan. Di tengah dinamika perekonomian global saat ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, pemerintah tetap optimis dengan pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2025 yang ditargetkan mampu mencapai angka 5,2%. Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2% di akhir tahun ini, Erlangga menyebut pemerintah tengah mempersiapkan berbagai hal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mampu mengungkit pertumbuhan di kuartal ketiga dan kuartal 4 2025. Pertumbuhan ekonomi kita tetap optimis, jadi kita berharapkan pertumbuhan sesuai dengan perencanaan di angka 5,2. Beberapa hal sudah dipersiapkan dan Bapak Presiden sudah mengarahkan bagaimana kita bisa mengungkit pertumbuhan di kuartal ketiga dan di kuartal keempat. Nah, tentu dari lintas kementerian kita sedang mempersiapkan beberapa hal, kita sedang meninjau paket yang selama ini diluncurkan, bagaimana implementasinya bisa dimaksimalkan di kuartal kedua. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah tengah memfinalisasi sejumlah rencana kebijakan lanjutan dari paket stimulus yang telah diberikan pada Juni hingga Juli ini. Paket stimulus lanjutan akan diberikan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Meski belum bisa merinci bentuk insentif seperti apa yang akan diberikan, Haryo menyebut stimulus yang diberikan pada Juni lalu masih dalam tahap evaluasi. Sedangkan kebijakan baru yang tengah disusun lebih berfokus pada program-program prioritas. Dari Jakarta, tim liputan ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga optimisme target pertumbuhan ekonomi 5,2% hingga akhir tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Santi Samdasani. Beliau adalah Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga Mas Sufreni Manilet, peneliti ekonomi Core Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo Bu Santi, apa kabar? Baik, Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Yusuf, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, seperti biasa nih, dari Mas Yusuf sebagai ekonom mereview terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini di tengah dinamika juga nih. Geopolitik, kemudian geoekonomi global kan kita tahu juga masih berlangsung saat ini. Seperti apa sih realnya begitu saat ini untuk posisi Indonesia? Iya, saya kira dalam beberapa bulan kebelakang, beberapa lembaga internasional juga sudah mengeluarkan rilisnya untuk bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan lebih spesifik bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di sepanjang tahun ini. Dan kalau kita lihat dari beberapa rilis yang dikeluarkan, memang tidak begitu menggembirakan, sayangnya ya, karena kalau kita perhatikan beberapa justru melakukan koreksi terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun. Dan saya pikir koreksi tersebut masuk akal, terutama kalau kita melihat dari bagaimana pencapaian pertumbuhan ekonomi, terutama di triwulan pertama tahun ini, di mana pertumbuhan ekonomi pada saat itu hanya mencapai 4,87% secara tahunan. Dan pertumbuhan tersebut itu relatif rendah, mengingat pada triwulan 1 kita ingat ada momentum yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, seperti misalnya momentum bulan Ramadan dan juga momentum perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Fitri. Tetapi kalau kita lihat ternyata polanya agak sedikit anomali ya, terutama di kuartal pertama 2025 ini momentum tersebut tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Jadi saya kira itu yang kemudian menjelaskan kenapa pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun itu dikoreksi oleh beberapa lembaga internasional. Dan hal lain yang juga tidak kalah penting adalah cakupan stimulus pemerintah memang masih bisa ditingkatkan, mengingat kalau kita lihat terutama
dari cakupan stimulus yang diberikan di triwulan pertama dan juga di akhir triwulan kedua, beberapa cakupan stimulus itu relatif masih kecil, terutama kalau tujuannya sekali lagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target pemerintah 5,2. Jadi kalau kita mengukur memang ekonomi di semester pertama itu belum begitu menggembirakan karena tadi faktor dari konsumsi rumah tangganya relatif masih rendah. Kemudian ada juga tekanan dari global ya yang memang kita tidak bisa hindari dan faktor dari kebijakan pemerintah sendiri seperti misalnya kebijakan efisiensi anggaran dan juga menahan belanja itu juga akhirnya memberikan efek terhadap keseluruhan kinerja perekonomian terutama di semester pertama di tahun ini. Jadi gambarnya mungkin seperti itu, Mas Pras. Baik, baik, ini cukup gamblang sekali. Nah, dari kacamata pelaku usaha, saya sendiri melihat bagaimana Bu Santi, kalau kita lihat dengan dinamika kondisi global, kita tahu juga kita perekonomian kita masih mencoba untuk struggle begitu. Baik Pak, kalau saya lihat dari pelaku usaha itu kita bisa bagi 3 ya. Oke. Pertama adalah pelaku usaha yang sudah established, yang sudah berpuluh-puluh tahun skalanya cukup besar, mereka sudah go internasional juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelaku usaha yang masih middle ya. Dan yang ketiga UMKM ini. Jadi kalau saya lihat yang banyak sekali kebijakan-kebijakan sekarang, apakah saya nggak tahu, kadang-kadang saya pikir, masa sih, apakah ini hoax atau benar gitu ya, kayak misalkan kalau rekening bank tidak dipakai selama 3 bulan itu diambil-ambil oleh pemerintah, come on, apakah kita membutuhkan kepanikan-kepanikan seperti ini di tengah gejolak global yang sebesar ini gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dunia bisnis, saya melihat ini masih dalam makin hari, mau itu yang bisnis yang udah established, bisnis yang menengah maupun bisnis yang UMKM itu makin hari makin ketar-ketir. Karena apa? Mereka tidak melihat atau belum bisa melihat sebuah arahan atau government direction yang memang benar-benar solid yang mendukung mereka. Yang mereka melihat adalah sebuah kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru membuat mereka makin khawatir gitu dengan kenaikan pajak, dengan hal-hal yang tidak perlu dipajakin kayak amplop resepsi atau apa macam-macam. Menurut saya yang hal-hal seperti ini tidak perlu. Pemerintah harus benar-benar fokus bagaimana kita pertama bukan negosiasi hanya keluar. Diplomasi kita itu bukan hanya keluar negosiasi dengan Amerika atau melakukan diversifikasi dengan BRICS, CEPA, dan lain-lain. Our first homework, tugas pertama kita itu adalah bagaimana kita mau mengambil kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat saya tenang, rakyat saya confidence, rakyat saya merasa percaya dengan pemerintah. Pertama yang harus dijaga adalah domestic peace of mind dari pebisnis. Kalau domestic peace of mind ini sudah terjaga, berarti negara akan aman, berarti politik akan aman. Baru internasional percaya ke kita. Kalau saya lihat di sini internasional kenapa juga tidak kurang masuk atau kurang sesuai dengan ekspektasi, belum masuk, belum respon internasional karena dia melihat domestiknya aja kok warga Indonesia sendiri ini kok penuh dengan kekhawatiran, pebisnis mereka penuh dengan kekhawatiran, bagaimana saya bisa invest kalau ini, bagaimana ke depannya. Jadi yang harus dijaga pertama adalah domestik, yang 3 lina itu, yang itu pebisnis yang utama, yang besar, menengah, dan yang kecil, begitu Pak. Baik, baik Bu Santi. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai sektor usaha ini Mas Yusuf, apa yang masih bisa kita optimalkan begitu sehingga bisa menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia? Tadi sudah disampaikan dari 3 kelas pelaku usaha sendiri yang established, yang sudah besar, kemudian kelas menengahnya bahkan sampai dengan UMKM sehingga benar-benar bisa menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat dan nasional tentunya. Iya, kan kalau kita lihat dari cakupan ataupun proporsi share sektor, memang industri masih menjadi sektor yang menyumbang ya, Oke. proporsi paling besar gitu. Tetapi kita juga perlu melihat subsektor dari industri itu sendiri. Saya kira eh, kita harus akui bahwa subsektor seperti katakanlah tekstil, kemudian alas kaki, saat ini kondisinya memang tidak begitu baik. Dari dalam negeri permintaan terhadap
produk-produk tersebut juga relatif masih tertahan, ditambah juga dinamika dari ekonomi global itu sendiri yang akhirnya menahan ya, menekan. Nah, harapannya sekarang ada pada sektor-sektor tradisional yang umumnya masih bisa tetap tumbuh meskipun memang kondisi dari ekonomi domestiknya tidak begitu baik, seperti misalnya industri subsektor industri makan minuman ya, karena bagaimanapun juga kita akan harus tetap makan dan minum sehingga subsektor industri makan minuman ini yang diuntungkan dalam situasi seperti ini. Tetapi sekali lagi bahwa industri makan minuman juga akan tergantung dari bagaimana permintaan domestik itu sendiri gitu. Kalau kita bicara kelompok makanan minuman yang sifatnya wajib, ya memang dia akan terus tetap tumbuh. Tetapi kalau misalnya makanan minuman yang sifatnya sekunder dan tersier, ini yang menurut saya juga akhirnya harus terdampak dengan adanya tekanan dari ekonomi domestik itu sendiri. Tetapi kalau ditanya tadi bagaimana performa dari sektor lapangan usaha, saya kira industri manufaktur, lebih spesifik makanan minuman itu masih menjadi semacam tanda kutip penolong gitu ya industri kita ataupun ekonomi kita saat ini. Sektor lain yang juga tidak boleh dilupakan sebenarnya juga pertambangan, terutama pertambangan yang sifatnya memang sudah dilakukan pemerintah ya beberapa tahun ke belakang, termasuk di dalam misalnya proses hilirisasi untuk produk nikel misalnya, itu kan masih tetap jalan dan itu menopang dari sisi realisasi investasi pemerintah terutama di kuartal pertama di tahun ini gitu. Jadi selama kemudian proses dari investasi realisasi hilirisasi nikel itu tetap dijalankan, itu saya kira masih bisa tetap menopang ekonomi terutama di semester pertama kemarin. Jadi sektor-sektor ini yang tidaknya masih relatif survive gitu ya untuk kondisi kita di semester pertama kemarin. Baik, Mas Yusuf, lantas apa upaya-upaya yang perlu dilakukan dari sisi pemerintah, pelaku usaha begitu untuk menjaga optimisme pertumbuhan ekonomi kita masih bisa menyentuh 5%. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Bu Santi dan juga Mas Yusuf, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.